Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la wa wala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khair hadzal yawm wadfa' 'anna syarrah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kebaikan dan tentunya menaburkan dan bisa menginspirasi kebaikan tersebut. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan sesuatu yang sangat penting, yaitu masalah air, yang mana kita ketahui bahwasanya air ini adalah salah satu media atau alat untuk bersuci dalam artian berwudu dan mandi wajib, hadas kecil atau hadas besar. Maka kita harus memperhatikan masalah ini, karena jika seandainya kita tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti bagaimana jenis-jenis air tersebut, bagaimana kriteria air-air tersebut, maka kita gunakan untuk berwudu dan mandi wajib, lalu kita melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana jenis air tersebut, maka wudu kita pun tidak sah. Jadi jika seandainya wudu kita tidak sah, maka segala jenis ibadah kita pun tidak sah, karena kita tidak dikategorikan orang yang berwudu, karena syarat dan masyrutnya tidak terlaksana. Laula syurut lantapal masyrut. Jika syarat tidak terpenuhi, maka yang disyaratkan pun ternafi. Maka jika orang semacam ini dia tidak mengetahui jenis-jenis air lalu dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Otomatis jika wudunya tidak sah, maka segala jenis ibadahnya pun tidak sah. Karena kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah bagi orang yang tidak sah salat salah seorang kalian jika wudunya tidak sah. Jadi yang harus kita perhatikan masalah air tersebut. Disebutkan dalam kitab Fathul Qarib ada 7 jenis air yang dibolehkan untuk bersuci, yaitu berwudu dan mandi wajib. Bahkan ketika kita menghilangkan najis pun dengan air tersebut, bukan dengan air biasa. Kita harus perhatikan di sini. Air yang suci beda dengan air yang bersih. Air yang suci beda dengan air yang bersih. Air yang suci inilah air yang kriteria air yang digunakan untuk berwudu dan mandi wajib serta menghilangkan najis. Kalau air yang bersih belum tentu suci, boleh jadi di sana ada najis. Namun kelihatan air tersebut putih, bersih. Nah, jadi diperhatikan ini suci daripada najis. Jadi kriteria air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu ada 7 jenis air yang perlu diperhatikan. 7 jenis air.
Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi yaitu ma'us sama, air yang dari langit, atau al-matar, air hujan. Kenapa Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya mereka mendahulukan air hujan? Disebutkan dalam kitab Fathul Qarib li syarafiha, karena mulianya langit tersebut. Kenapa mulia? Karena di langit tersebut dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka selalu mensucikan Allah, mengucap takdis, mengucap tasbih, mengucap tahmid, mengucap tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Bahkan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah menjadikan langit tempat yang mulia. Maka apa saja yang turun dari langit maka menjadi mulia, di antaranya air. Jadi air langit ini begitu berkahnya dikarenakan karena penghuninya berkah. Begitu juga suatu rumah, suatu kampung, suatu daerah, jika seandainya penghuninya orang yang ahli ibadah, orang yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah mengerjakan maksiat, maka rumah tersebut, tempat tersebut, daerah tersebut, kawasan tersebut akan menjadi berkah, dan apa saja yang melekat yang ada di tempat tersebut menjadi berkah dikarenakan tempat tersebut pun berkah. Contoh air atau gelas, jika gelas ini bersih, bagus, maka apa saja yang dibuat kepada tempat apa saja dimasukkan ke dalam gelas tersebut maka akan bagus. Namun seandainya jika gelas atau wadah tempat tersebut kotor, tidak baik, maka sesuatu yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut pun akan kotor, akan tidak baik. Jadi yang pertama yaitu air hujan. Jadi seandainya ketika turun hujan, maka boleh langsung kita gunakan untuk mengangkat hadas besar, yaitu mandi janabah atau berwudu. Nah, yang perlu kita perhatikan masalahnya jika seandainya air tersebut tidak langsung dalam artian melewati atap atau pancuran, maka yang kita perhatikan jika seandainya ketika itu hujan turun begitu derasnya, maka kita tunggu air yang pancuran tersebut beberapa saat, 5 atau 10 menit. Namun jika seandainya hujannya tidak begitu deras, maka kita tunggu beberapa lama, kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan di atap kita tersebut atau pancuran kita tersebut itu ada najis atau kotoran-kotoran yang menyebabkan air yang asalnya suci menjadi mutanajis karena melewati tempat-tempat yang ada najis. Jadi kita tunggu, lalu setelah beberapa saat baru kita boleh gunakan. Sekalipun kita tidak melihat bahwa di situ ada najis, namun ini kita berjaga-jaga. Ihtiyat kalau dalam hukum fikih itu kita harus jaga. Jadi kita tunggu kurang lebih 5 atau 10 menit lalu kita gunakan berwudu. Insyaallah wudu kita akan sah. Nah, jika seandainya wudu kita sah karena kita menggunakan tadi air yang sesuai dengan kriterianya, maka salat kita pun akan sah. Karena disebutkan dalam usul fikih, laula syurut lan tapal masyrut. Jika syarat tidak terpenuhi, kriteria air tidak terpenuhi, lan tapal masyrut, maka yang disyaratkan, pekerjaan yang disyaratkan pun akan tertiadakan, maka dianggap tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah.
tidak sah salah seorang kalian bila dia tidak berwudu. Ustadz, saya berwudu Ustadz, namun dia tidak memperhatikan bagaimana kriteria wudu tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga sedikit pembahasan kita kali ini bisa memberikan pencerahan, memberikan manfaat tentunya buat kita pribadi dan seluruh pendengar dimanapun berada, dan semua kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap di jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarga beliau dan para pengikut beliau dan guru-guru kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum